Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Octavianur Aziza, NPM 191202005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Nomor 5 yaitu pemerintahan. Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Beberapa kecenderungan dalam pemerintah yang berdaulat pada masyarakat memiliki 3 perangkat dinas, yakni 1. Peran legislatif untuk membuat dan mengajukan peraturan-peraturan atau rancangan undang-undang. 2. Peran eksekutif bertanggung jawab melaksanakan hukum dan dalam masyarakat politik maju berperan dalam usulan-usulan peraturan tersebut. 3. Peran yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum dan menerapkannya dalam masing-masing kasus. Yang keenam, legitimasi. Legitimasi yang diperoleh dapat memudahkan ataupun melancarkan suatu pengaruh kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok. Legitimasi tidak menjamin akan dapat memuaskan para anggotanya yang terus-menerus tanpa batas terhadap kepemimpinannya. Hal itu terjadi jika pemimpin atau pemegang kekuasaan tampak mengingkari, tidak memenuhi tuntutan yang dipimpin, kata Johnson. Menurut Weber, ada 4 alasan untuk memperoleh legitimasi bagi setiap tatanan sosial, yakni tradisi, pengaruh, rasionalitas nilai, dan legalitas. Yang ketujuh, oposisi. Oposisi adalah merujuk kepada partai pertentangan terhadap pemerintah resmi yang mengkritik pendapat maupun kebijakan politik golongan berkuasa. Kehadiran oposisi memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan demokrasi. Manfaat lainnya bahwa dengan kehadiran oposisi, masalah accountability atau pertanggungjawaban akan lebih diperhatikan oleh pemerintah. Kehadiran oposisi membuat pemerintah harus selalu mempertanggungjawabkan dan menerangkan atas kebijaksanaan yang diambil. Sehingga dalam hal ini kewajiban oposisi adalah melakukan kualifikasi apakah sesuatu itu harus dilakukan, tidak harus dilakukan, atau malah tidak dilakukan sama sekali. Yang ke-8 yaitu sistem politik. Sistem politik merupakan istilah yang mengacu kepada semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik. Sistem politik mencakup 1. Fungsi integritas dan adaptasi terhadap masyarakat. 2. Penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan. 3. Penggunaan kekuasaan baik secara sah maupun tidak sah. Pada hakikatnya, membicarakan sistem politik sama dengan membicarakan tentang kehidupan politik masyarakat yang bersifat infrastruktur, kehidupan politik pemerintah yang bersifat suprastruktur. Dan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu demokrasi. Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut memerintah dengan perantara wakil-wakilnya. Prinsip demokrasi dapat berubah sejalan dengan perubahan masyarakat yang dinamis dalam penyempurnaan konstitusi. Namun tidak ada negara yang melaksanakan demokrasi sampai dengan menyenangkan rakyatnya maupun dengan munculnya suatu oposisi yang sempurna sebagai penyeimbang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.